selamat dalam ajaran Islam. Juru selamat dalam ajaran Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyelamatkan kaumnya, umatnya. Namun juru selamat yang kemudian diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan aturan main, memberikan ketetapan, memberikan perintah, hukum-hukum. Dan inilah yang kita maksud dengan akidah. Inilah yang dimaksud dengan syariat. Itulah juru selamatnya. Bahwa ketika seseorang itu ingin selamat, Allah memberikan jalan, Allah memberikan solusi, Allah memberikan resep kemudian untuk bagaimana manusia itu bisa terselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itulah kemudian Allah menerangkan bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Kahf, ya, ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Wa iyastaghithu yugathu biha bima kalmuh liyaswil wujuh bi'sas syara' wa sa'at murtafaq. Ini penegasan dari Allah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghendaki beriman, maka hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkanlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ini dalam Islam itu begitu keadaannya. Jadi juru selamat itu adalah Allah itu sendiri yang kemudian mengutus para nabi, di mana para nabi ini adalah menjadi juru selamat kecil yang diutus kepada kaumnya. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah juru selamat untuk dunia. Lalu ketika ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan juru selamat dalam ajaran Kristen? Jawabannya adalah penyelamatan manusia melalui kematian, atau melalui darah manusia, atau melalui daging manusia yang mereka sebut dengan Kristus. Ini ajaran siapa? Ini adalah ajaran Paulus. Dan kemudian diperkuat oleh bapak-bapak gereja sesudahnya. Paulus menyatakan bahwa semua orang itu berdosa. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang saja, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Begitulah maut itu telah menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah penipuan. Kata Paulus dalam Roma 5 nomor 12, karena semua orang telah berbuat dosa. Orang yang belum ada, orang yang belum lahir, orang yang nanti lahirnya sejuta tahun kemudian, ini sudah dikatakan orang itu sudah memiliki dosa, orang itu sudah berbuat dosa. Ini doktrin. Lalu kemudian seorang pakar bernama Maynard J. Erickson dalam buku Christian Theology pada halaman 793 ya, semoga saya tidak keliru. Di situ dia mengatakan, dia ini adalah ahli sejarah ya, bahwa manusia itu dikuasai dan dikontrol oleh setan. Setan menguasai manusia. Saat ini setan adalah yang berkuasa memerintah di dunia. Sebagai penguasa dunia, dia memiliki hak-hak yang tidak bisa dianggap sepele. Lalu kemudian diterangkan pula di dalam pengajaran Paulus, Efesus 1 nomor 7, setan hanya mau membebaskan manusia kalau ditebus dengan darah Kristus. Coba kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam surahnya kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, dan oleh darah Yesus, kita memperoleh penebusan, yaitu penebusan dosa. Jadi, di dalam suratnya kepada jemaat, ya, yang mengajarkan ajaran iman terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi makhluk, menjadi manusia, Efesus 1 nomor 7, Paulus ini menerangkan bahwa di dalam dagingnya Yesus, di dalam darahnya Yesus, orang-orang Kristen itu ditebus dari dosa. Jadi ini ajaran yang memang mengajarkan sama dengan ajaran yang apa istilah itu? Ya, kanibal ya, barbar. Mengatakan bahwa di dalam darah Yesus itu ada penebusan dosa. Nah, ini luar biasa ya kalau kita melihat. Apalagi di dalam Matius 13 nomor 28, di situ menjelaskan bagaimana setan menuntut darah Kristus sebagai tebusan untuk membebaskan manusia yang dikurung oleh iblis itu sendiri di dunia. Bang, udah datang Bang tamunya. Iya, jadi saya nanti ditanggapi aja karena waktu saya singkat. Di dalam
pengajaran kita sebagai umat Islam, ketika Nabi Adam alaihissalam itu diterangkan jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Allah itu mengampuni, ya, mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Taubatnya diterima. Sehingga kita sebagai anak keturunan, cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, itu tidak mewarisi daripada kesalahan. Karena kesalahan itu sudah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada ajaran kemudian dikatakan bahwa semua kita ini membawa dosa, itu ajaran yang muncul belakangan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kufur, mau ingkar, mau menutup diri dari ajaran Allah, silakan menutup diri. Tapi kata Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Mereka yang menzalimi dirinya sudah disiapkan api neraka. Kenapa dikatakan menzalimi? Karena para nabi sudah datang. Para rasul sudah datang. Mengajarkan bagaimana kemudian orang itu terselamatkan. Tapi lagi-lagi ya, orang menzalimi dirinya dengan membelakangi perintah itu dan menerima perintah manusia di dalam kehidupannya yang dianggap kemudian kebenaran. Sedikit saya tambahkan ya sebelum ditanggapi. Ketika ditanya, dari mana kemudian Paulus ini mendapatkan ajaran penebusan dosa dengan darah Yesus, darah manusia? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa penebusan dosa itu harus dengan darah manusia bernama Yesus? Kita tahu bahwa Paulus ini dilahirkan di Tarsus. Tarsus ini merupakan pusat penyembahan dewa. Misalnya Dewa Mitra. Itu pusat pengajarannya itu berada di Tarsus, tempat kelahiran Paulus. Nah, di dalam sebuah buku ya, itu diceritakan bahwa arkeolog memperlihatkan bahwa Tarsus adalah pusat kegiatan penyembahan Dewa Mitra sampai dengan keruntuhan kerajaan Romawi. Ciri yang paling jelas dari penyembahan Dewa Mitra adalah upacara meminum darah sapi atau meminum secangkir anggur yang melambangkan darah. Nah, yang perlu kita ketahui, kalaupun orang tua Paulus adalah orang Yahudi yang mengharamkan darah, tetapi karena Paulus sejak kecil sudah terbiasa dengan upacara penyembahan berhala ini, sehingga bagi Paulus, darah merupakan sumber kekuatan dan penebusan dosa sesuai dengan ajaran penyembah Dewa Mitra dan Dewa Herakles. Ya, ini dapat kita lihat dalam suratnya kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 10 nomor 16. Apa yang dikatakan di situ? Bukan kacauan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh dagingnya Yesus? Ya, ini yang dikatakan di dalam pengajaran Paulus terhadap jemaat Korintus. Pengajaran meminum darah, pengajaran memakan daging. Sehingga harus ada yang menjadi korban, benar-benar fisik, benar-benar daging, benar-benar darah yang harus menjadi korban, yang harus dimatikan di atas tiang salib demi untuk meneguhkan ajaran yang sudah ada di Tarsus. Di dalam Lukas 22 nomor 19 nomor 20. Yesus mengambil roti, ini roti loh. Lalu kemudian mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu. Lalu kemudian membagikan roti itu kepada murid-muridnya. Lalu Yesus mengatakan begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia mengambil cawan anggur itu, lalu dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baruku oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ajaran ini sedemikian didramatisasi sehingga gereja tidak memberi peluang kepada mereka yang ingin menafsirkannya secara simbolis. Ini dapat dilihat dari keputusan sidang gereja, ya, sebagaimana yang dikutip oleh seorang penulis terkenal, Ralph Edward Withrow, dalam bukunya Babylon Mystery Religion. Di halaman kisaran, saya pernah baca buku ini ya, di atas halaman 100 lah, 120 sampai 160. Nah, sidang gereja ini diceritakan dalam buku ini, memerintahkan para pastor untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa dalam misa bukan hanya mengandung daging, bukan hanya mengandung tulang dan sarafnya Kristus, tetapi keseluruhan daripada biologisnya Yesus. Jadi Dewa Herakles menyembelih sapi, darahnya melambangkan kehidupan baru sesudah kematian, bangkit dari antara orang mati. Nah, ajaran ini mirip juga dengan penyembahan Dewa Adonis di Syria, Dewa Tammuz di Babilonia, dan Dewa Osiris di Mesir. Jadi setiap musim gugur, remaja Paulus menyaksikan upacara penyambutan kematian Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang akan mati selama musim dingin, dan kemudian akan hidup kembali pada tanggal 25 Desember setelah matahari mulai bergerak, naik dari garis balik selatan menuju musim semi.
Nah, dari prasasti purbakala yang ada, yang ditemukan di Tarsus, para sahabat, memperlihatkan bahwa Dewa Herakles yang mati dan bangkit kembali, itu dianggap sebagai juru selamat. Nah, dari poin-poin inilah, dari pengalaman Paulus inilah di dalam kehidupannya di Tarsus, membuahkan dia, melahirkan sebuah konsep di mana dia kemudian mengambil ajaran orang-orang Yahudi, dia kawinkan dengan ajaran penyembahan berhala, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani, laris sampai hari ini. Jadi jangan heran kalau kemudian dikatakan Kristen mayoritas, jangan heran. Karena memang ajarannya itu berasal dari penguasa yang memang hari itu sampai hari ini berkuasa. Sedikit lagi, 2 menit. Apakah kemudian Allah atau Yesus itu mewahyukan dan menerima wahyu? Allah mewahyukan dan Yesus menerima wahyu bahwa ajaran keselamatan itu diajarkan kepada Yesus. Kita sebagai umat Islam mengakui, ya betul. Yesus itu diwahyukan dari Allah ajaran juru selamat kepada dia. Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah sendiri. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Juru selamatnya adalah Allah, penyampaian melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian di dalam Yesaya 44 nomor 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu. Yesaya 45 nomor 21, tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. La ilaha illa ana. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 17, bukan setiap orang, di Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Lalu Yesus menegaskan di dalam Matius 19 nomor 17, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti juru selamatnya siapa? Juru selamatnya adalah Allah. Yesus hanya sebagai penyampai firman. Saya kira begitu. Sementara mungkin ada tanggapan dari Pak Sion atau Pak Abdul Wahab atau dari Saudara Al-Zaki. Oh, di sini ada Pak Martin. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ingin disampaikan. Ya, saya ya. Baik Pak. Jadi masalah penebusan ini memang sudah ada dari perjanjian lama. Nah, Alkitab itu, Bible itu bicara, itu paling utama itu. Itu bangsa Israel sudah diajarkan di dalam Taurat, itu sudah ada, itu dari kitab Imamat pasal 5 aja. Lalu yang pertama kali terjadi waktu itu adalah pembebasan orang Israel dari Mesir. Itu pada Kejadian 12 itu, Keluaran 12. Itu pada waktu bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir oleh Firaun, lalu ada tulah-tulah air menjadi darah dan segala macam, itu sampai tulah ke-10. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung, mulai dari manusia sampai binatang, mulai dari anaknya Firaun sampai ke binatang-binatang itu. Anak-anak sulung itu mati semua itu. Kecuali di rumah-rumah orang Israel. Mereka motong domba, lalu ambil darahnya, dioleskan di ambang pintu atas dan setiap pintu itu dioles itu. Makanya nanti kalau ada malaikat maut lewat sana, dilewati namanya Paskah itu. Artinya dilewati. Nah itu, jadi penyelamatan ini pertama itu dengan darah gitu loh. Karena itu dimulai dengan pengorbanan binatang oleh bangsa Israel tiap tahun. Nah, oleh Tuhan Yesus digenapi, satu kali dia korban untuk selamanya. Jadi tinggal orang mau percaya atau tidak, yang percaya akan diselamatkan. Itu ajaran inti dari Alkitab. Jadi kalau tadi Juma bilang itu ajaran Paulus, itu keliru sekali karena Paulus belum ada waktu zaman Taurat itu. Itu. Bahkan orang Israel keluar dari Mesir itu pertama kali Paskah itu dibikin tuh di sana itu. Jadi itu inti ajaran Alkitab, pembebasan manusia dari dosa itu pertama sekali, itu intinya ajaran, tidak bisa keluar dari sana. Kalau tanpa pengorbanan itu tidak ada Alkitab itu. Itu. Jadi kalau ada pemahaman yang lain itu karena memang bukan orang Kristen ya. Itu masalahnya di situ. Jadi penebusan dosa itu hal yang paling utama dalam Alkitab. Kalau tidak ada itu tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Kristen gitu lah. Begitu masalahnya di situ. Tinggal kita mau percaya atau tidak gitu. Nah inilah secara garis besar saya jelaskan seperti itu. Jadi penebusan dosa darah itu hal yang utama. Karena hidup ini pengorbanan diri itu paling utama itu. Ya, yang jadi masalah Tuhan itu bagi manusia itu yang paling utama. Manusia akan binasa oleh karena dosa. Oleh karena itu Tuhan sendiri menggantikan, karena dia sendiri yang membuat peraturan itu. Tuhan bilang bahwa upah dosa adalah maut, itu Tuhan sendiri menentukan. Jadi supaya manusia ini bisa diselamatkan, Tuhan sendiri ambil inisiatif untuk memenuhi aturan yang dibuatnya sendiri. Tuhan sendiri yang buat aturan. Jadi kalau ada aturan yang lain, ya itu bukan dari Tuhan orang Kristen. Bukan dari Tuhan Alkitab, itu dari Tuhan yang lain.
Karena Tuhan Yahweh itu dia mempunyai aturan itu. Orang berdosa harus mati, harus binasa. Seperti juga misalnya di dalam Kejadian berapa itu? 17 itu atau berapa itu, tentang Abraham. Abraham juga begitu, harus dikasih tahu, harus disunat, kalau tidak dilenyapkan. Sunat itu artinya pemotongan yang lebih-lebih, dosa itu. Membuang hal yang lebih dari dalam hati itu dosa itu. Kalau tidak akan dilenyapkan. Nah itu resikonya itu. Sehingga dalam Alkitab itu bicara tentang dosa itu hal yang paling utama. Lalu Tuhan sendiri berkarya untuk itu. Kalau Tuhan yang lain kan tidak bikin apa-apa. Nah bedanya Yahweh dengan Tuhan yang lain itu di situ. Tuhan yang lain itu tidak terlibat, karena seperti surat Arad ayat 11 mengatakan Allah tidak merubah satu kaum kecuali mereka berusaha sendiri. Di dalam kekristenan Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya setelah penyelamatan orang Kristen harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam pengarahannya. Ya, lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus manusia akan sesat. Itu kuncinya orang Kristen di sana itu. Sehingga kita tidak bisa diajar oleh teori manapun di dunia ini, kita nggak percaya itu. Orang boleh berteori macam-macam, tapi kita punya patokan ada, karena ini dari Tuhan sendiri. Pertama harus ada iman kepada Tuhan Yesus. Keduanya harus ada Roh Kudus untuk menuntun. Baru orang itu bisa benar. Kalau tidak, kita mau teori seperti apapun, itu omong kosong semua itu. Nah itu kira-kira pesan dari saya harus begitu cuma. Baik. Jadi kalau dalam pengajaran Islam, memang betul apa yang Pak Martin katakan barusan. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib seorang manusia, seorang kaum, kalau manusia itu sendiri kemudian tidak merubah nasibnya. Itu kaidah, dan itu berlaku sampai kapanpun. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia diupah berdasarkan dari hasil perbuatan masing-masing. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan siapa yang kemudian menyembahku, menjadikan aku Tuhan setara dengan Tuhanku, maka dia akan aku selamatkan. Tidak. Tapi Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada aku, pasti aku selamatkan. Nah kalau percaya kepada Yesus, maka percaya kepada ajarannya, bukan percaya kepada ajaran yang muncul dari Tarsus. Tapi harus percaya kepada ajaran yang muncul dari Yerusalem. Yaitu bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya? Atau mengkhotbahkan kepada kaumnya, Bani Israel, bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai juru selamat umat manusia dengan mati di atas salib? Yesus tidak akan mungkin. Yesus mustahil mengajarkan kepada Bani Israel maupun kepada umatnya bahwa Allah telah menobatkannya sebagai juru selamat dengan cara darahnya akan dibayarkan oleh Allah kepada iblis sebagai penebus dosa manusia. Kenapa saya katakan kepada iblis? Karena iblis yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Itu dalam konsep ajaran Kristen. Nah, Yesus adalah guru. Dia adalah rabi. Dia ustadz Yahudi. Dia ulama Yahudi. Dia mengajarkan kepada umatnya tentang apa? Tentang hukum Taurat. Dia taat mengajarkan dari rumah-rumah ibadat kepada murid-muridnya maupun kepada Bani Israel tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tidak setitik pun mengajarkan pertumpahan darah manusia untuk dijadikan sebagai tumbal penembusan dosa. Itu nggak ada. Di antara ajaran Yesus itu adalah mengharamkan darah sebagai penembusan dosa dalam arti kata darah manusia. Imamat 7 nomor 26 sampai 27. Demikianlah juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi baik murid-murid Yesus maupun umat Yahudi secara keseluruhan tidak akan pernah berkeyakinan bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa abadi, dosa kekal, dan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka melalui darahnya di atas tiang salib. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu apakah kemudian Allah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam itu terbelenggu dalam dosa waris dan hanya bisa ditebus dengan darah Yesus? Apakah Allah pernah mengajarkan itu? Tidak sama sekali. Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus di muka bumi ini, tidak satupun nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa atau Yesus, yang mengajarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi juru selamat penebus dosa manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun. Bahwa dikatakan kepada nabi akan datang sosok Tuhan bernama Yesus, dia akan menebus dosa manusia dengan cara menumpahkan darahnya di atas salib. Itu tidak pernah diajarkan. Sebelum Paulus lahir, ajaran itu tidak ada di dalam pengajaran Bani Israel. Orang Israel memahami satu-satunya juru selamat adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau kemudian orang Israel menyembelih domba, kalau kemudian Israel menyembah lembu, menyembah binatang, itu semata-mata untuk penebusan dosa mereka. Kenapa? Karena mereka punya tuntunan di dalam ajaran agama mereka.
Dituangkan di dalam Imamat 23 nomor 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian antara engkau dengan Tuhanmu. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri kepada Tuhanmu dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini konsep, ini kaidah, ini syariat, ini hukum, ini ketetapan, ini peraturan. Bahwa mereka Bani Israel diajarkan melakukan perdamaian pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu dengan cara menyembeli, dengan cara berpuasa. Apa yang disembeli? Hewan, bukan manusia. Jadi ajaran menyembelih, membunuh manusia dengan dalil darahnya, dagingnya harus menjadi penebus, itu muncul nanti setelah Paulus ini lahir. Dan Paulus ini adalah orang yang lahir besar di tengah-tengah pengajaran penyembahan terhadap dewa Mitra. Dewa di mana mereka selalu diberikan pengorbanan darah untuk kemudian disucikan dewanya itu, diminum darah itu. Ini telah diajarkan oleh para nabi. Lalu apakah pernah Allah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa manusia termasuk para nabi yang dilahirkan itu memiliki dosa? Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Sekali saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa manusia lahir dengan membawa dosa. Hanya Paulus setelah hadir di atas muka bumi inilah dia mengajarkan bahwa manusia lahir dengan membawa dosa. Lalu siapa yang pertama mengeluarkan ide dan mengumumkan bahwa Yesus adalah juru selamat? Yang pertama kali mengumumkan, menyampaikan, memproklamirkan, melantik, menjajakan, menjual ke non-Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat, tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Apakah orang Yahudi percaya? Tidak. Lalu karena ketidakpercayaan orang Yahudi, maka Paulus banting setir mengajarkan ke jemaat Galatia, mengajarkan ke Efesus. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Efesus 1 nomor 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini Paulus jual ke non-Yahudi dan laris manis. Itulah yang Pak Martin imani hari ini. Demikian sementara, silakan Pak. Ya, jadi memang di sini ya, saya kira Tuhan ini kan orang Islam. Jadi memang tidak mungkin akan mengerti Bible, itu satu deh. Makanya saya bilang orang Islam harus berani bicara tentang Al-Quran. Kalau memang tidak percaya penebusan, oke lah, jelaskan dari sisi Al-Quran aja. Supaya kita tahu apa isi Al-Quran itu tentang apa gitu loh. Sampai sekarang orang Islam tidak ada yang bisa jelaskan Al-Quran itu isinya tentang apa. Nggak jelas bagi kita semua, nggak. Tadi saya katakan di dalam Bible itu jelas penebusan dosa menjadi hal yang paling utama, paling pokok. Karena dosa itu yang terjadi pertama kali di dalam kitab Kejadian. Itu. Sehingga dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 3:15 sudah akan adakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Itu adalah peristiwa salib. Lalu Ulangan 18 ayat 18 juga mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara-saudaramu. Kubangkitkan. Coba istilah bangkit itu siapa kalau bukan Yesus itu? Itu yang penting itu. Lalu keluarnya orang Israel dari Mesir juga begitu. Jadi di sini memang beda ya. Jadi kalau cuma misalnya bicara tentang Islam, bicara tentang Alkitab dari kacamata Islam, ya tentu keliru, salah benar, salah sekali itu. Al-Quran kan baru ada di abad ke-7. Alkitab ini sudah dari mula-mula, cerita Kejadian itu dari mula-mula. Kitab suci yang mula-mula itu Alkitab di dunia ini, Bible itu. Tuhan yang mula-mula itu Yahweh, Elohim, Adonai, itu yang mula-mula. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan lainnya, Tuhan tandingan-tandingannya, bagaimana kita bisa percaya? Itu loh. Bible itu nggak bisa disangkal, itu Bible kitab yang mula-mula, makanya orang mengutip-ngutip bikin kitab suci ambil dari Alkitab. Itu aja kuncinya. Jadi bagi kita nggak bisa dikelecehin seperti apapun. Alkitab itu terlalu sempurna untuk dikritik gitu. Paulus itu kan kemudian itu. Tapi kalau cerita tentang pengorbanan segala macam itu dari Perjanjian Lama itu sudah ada. Dan itu saya katakan bahwa itu adalah inti ajaran dari Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ada di Perjanjian Lama itu karena memang pengorbanan penebusan salah itu berlaku 1 tahun sekali. Tetapi oleh Yesus digenapi 1 kali korban Yesus menjadi berlaku untuk selamanya bagi orang yang mau percaya. Sehingga penebusan dosa itu mengenai hal yang utama. Jadi kalau misalnya orang Islam baca Alkitab ya nggak nyambung, memang nggak akan percaya. Jadi patokannya bahwa tiap umat itu pasti yakin akan ajaran sendiri. Dia akan anggap ajaran lain itu sesat. Itu aja gampang kok. Jadi kalau misalnya orang Islam bicara tentang Alkitab ya tentu nggak nyambung. Itu kalau saya pun masuk di dalam Al-Quran, saya bertanya seperti misalnya di Al-Baqarah 36 bahwa Allah menyuruh manusia saling bermusuhan. Itu katanya Adam diampuni, tapi justru Allah menyuruh manusia bermusuhan, dan itu terjadi sampai sekarang. Nah, disitulah perbedaan. Manusia berbuat dosa karena iblis, Al-Quran malah Allah yang menyuruh. Nah, itu perbedaannya di sana. Jadi maka saya katakan tadi, tiap umat itu akan menganggap umat lain itu palsu dan sesat.
Seperti yang Juma katakan tadi juga sama. Dan itu bagi kita nggak ada persoalan. Memang tiap umat itu pasti menganggap orang lain itu salah. Ajaran lain itu salah, keliru, sesat. Begitupun kita juga begitu. Karena satu contoh yang tadi saya katakan, kalau Tuhan Israel itu dia ambil inisiatif untuk menembus dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah nyuruh orang berbuat dosa. Gitu. Diusir, katanya diampuni, tapi diusir juga. Ini kan satu yang, coba logisnya gimana itu? Ada yang bersalah, katanya diampuni, tapi diusir. Lalu disuruh bermusuhan. Sampai sekarang terjadi permusuhan. Ini ajaran-ajaran ini yang membuat orang kenal bagaimana bisa percaya seperti itu. Sedangkan Alkitab bicara tentang kebenaran. Orang harus hidup benar. Bagaimana manusia harus hidup benar? Tuhan yang menyelesaikannya. Pertama, Tuhan menembus dosa. Supaya manusia itu bisa dikuatkan untuk melawan hatinya yang berontak, yang salah itu. Itu Tuhan beri kekuatan dengan iman, dengan Roh Kudus. Nah, itulah ada karya Tuhan luar biasa. Kalau ayat 11 kan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan malah membiarkan orang perlu berusaha sendiri. Sedangkan Alkitab tidak, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bahkan di Yohanes 15 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita hidup di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, bimbingan, pengarahan, dan kekuatan dari Tuhan oleh Roh Kudus. Itu aja. Jadi orang Kristen itu luar biasa banget itu. Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Dia terlibat dalam kehidupan manusia. Bukan seperti orang Islam, Tuhannya membiarkan umatnya berusaha sendiri. Itu di situ intinya, itu perbedaan. Kalau kita mau bicara perbedaan di situ bagaimana? Bedanya Kristen dan kalau Islam itu Tuhan disuruh umatnya berusaha sendiri, seperti surat Arab 11 itu. Kristen tidak. Di Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan. Ada seperti ranting. Itu dia harus ada di pokok anggur, baru bisa hidup. Kalau tidak, dia lepas dari pokoknya, dia mati. Secara rohani dia mati. Itu tidak ada gunanya. Kayak itu. Nah, itu yang ukuran dalam Alkitab itu jelas. Bagaimana kita bisa hidup. Bisa manusia hidup sendiri itu enggak. Kita nggak percaya itu. Manusia kalau hidup sendiri liar, dia tetap jahat. Nanti yang jahat-jahat itu dilegalkan dengan segala macam teori. Tapi perbuatannya tetap jahat. Itu kenyataan, itu bukti. Nah, orang harus tidak boleh sama sekali berbuat yang jahat, itu tidak boleh. Itu menurut ajaran Alkitab. Tapi di luar Tuhan orang pasti berbuat jahat dengan berbagai dalih. Nah, ini ukuran orang Kristen itu di situ. Di situ Juma. Baik. Jadi ketika Bapak mengangkat Yohanes 15 nomor 5, di luar aku tidak ada keselamatan. Harusnya sadar bahwa Kristen itu adalah ajaran di luar Yesus. Ini perkataan Yesus kepada Bani Israel yang menolak dia. Dia datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Lalu kemudian ia mengatakan, di luar aku, meskipun engkau menyembah Allah Abraham, kalau tidak menerima aku sebagai utusannya, kamu tidak memperoleh keselamatan. Itu yang maksud dalil ini. Jadi bukan kepada orang Kristen, di luar daripada Kristen akan tidak memperoleh kesembuhan. Yesus memiliki objek pengajaran, ruang lingkup pengajarannya, dan kemudian murid-muridnya itu ada. Siapa muridnya? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan itu, siapapun Bani Israel yang menolak dia, meskipun mengakui Allah satu-satunya Tuhan, tapi menolak kedatangannya sebagai Rasul untuk mereka, maka itu tidak ada keselamatan baginya. Itu poinnya pengajaran Yesus. Bukan berarti di luar Kristen, bukan. Lain itu, Pak. Lalu terkait dengan apa yang menjadi materi kita sudah 2 kali ya terkait dengan ini. Allah mengusir Adam. Bukan mengusir, Pak. Jadi Allah menerangkan sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam sebelum dicipta memang sudah dirancang untuk menjadi penghuni bumi, menjadi pemimpin. Dan itu terbukti sampai hari ini, di manusia menjadi pemimpin untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Kebenaran Al-Quran tidak bisa dibantahkan. Nah, itu juga terjadi di dalam kehidupan Bani Israel, di dalam konsep agama mereka. Mereka mengakui bahwa sebelum Adam dicipta, memang dicipta untuk rancangan kehidupan di atas muka bumi sebagai pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Jadi kalau Bapak mengatakan Alkitab dalam hal ini kitabnya Nabi Musa, kitabnya Bani Israel, itu lebih tua, karena itulah kemudian dengarkan kitab itu. Jangan mendengarkan surat-surat yang muncul belakangan. Al-Quran datang untuk meluruskan kitabnya para nabi yang dibengkokkan. Itu Al-Quran. Kalau kemudian Bapak mengatakan di dalam surah Al-Araf, Allah kemudian sudah mengatakan permusuhan. Bapak coba baca di kitabnya Bani Israel. Kejadian 3, nomor 15-24. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Sehingga manusia ini diantaranya ada yang dipengaruhi oleh iblis. Sehingga memusuhi sesamanya manusia. Ini sudah kedua kalinya saya jelaskan. Iblis diberi izin oleh Allah untuk kemudian menggoda manusia, sehingga manusia itu saling musuh-musuhan satu sama lain. Dan itu terjadi sampai hari ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Kristen lawan Kristen, perang besar-besaran.
Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apakah Al-Quran salah menerangkan itu? Tidak. Lalu kemudian terkait dengan konsep penebusan, konsep keselamatan. Al-Quran menerangkan, ya, kami memahami di dalam surat Taha misalnya. Di situ diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan pelanggaran kemudian Nabi Adam dan istrinya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa sifan. Jadi diterangkan dalam Al-Quran, keduanya memakannya, lalu tampaklah mereka tampaklah kedua auratnya. Lalu mulailah mereka menutupinya dengan daun yang ada di jannah, yang surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dan kemudian sesatlah dia. Lalu kemudian, apa kata Allah? Tsumma rabbuhu fataba alai wahada. Mereka bertaubat. Mereka memohon ampun. Mereka memelas untuk diampuni. Lalu kata Allah, fataba alai wahada. Dan dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk. Allah menerima tobat Nabi Adam. Lalu Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Berarti tidak ada dosa waris, tidak ada kesalahan karena sudah diampuni. Sebagaimana yang tertuang di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam dan istrinya diberkati, nggak ada dosa. Nah, lalu kemudian ketika manusia itu memiliki dosa, apa solusi yang diberikan oleh Allah? Sama seperti solusi yang diberikan oleh para nabi, termasuk Yesus, bertaubat. Solusinya adalah ketika manusia itu jatuh ke dalam kesalahan, kehilapan, maka kembali sadar, lalu kemudian bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Ini sudah diterangkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini poin. Maka Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu konsep. Jadi ketika orang bersalah, bukan kemudian mengambil Tuhan, menjadikannya manusia, membunuhnya di atas tiang. Tapi adalah ketika manusia itu bersalah, oleh Allah diperintahkan untuk bertaubat. Allah itu meminta manusia bertaubat, mengakui kesalahannya. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu poin keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini konsep Pak dalam ajaran agama Islam. Al-Maidah ayat 7. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kesalahan dan lalu kemudian memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ini baru ajaran kasih. Orang bersalah, orang melakukan kesalahan, lalu kemudian sadar akan kesalahan itu, lalu kemudian melangkah kepada Allah, menuju kepada Allah dengan taubat, dengan merasa bersalah, dengan rasa penyesalan. Ya Allah, kuatkan hatiku, jauhkan aku dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tuntun aku, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus, agar aku tidak berpaling darimu. Itu yang dicintai oleh Allah. Bukan kemudian berpesta pora atas matinya manusia di atas tiang salib. Ajaran kasih itu begitu, Pak. Lalu kemudian Allah menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Adam bersalah, berdosa, dia bertobat, diterima tobatnya. Al-An'am ayat 54. Dan apabila orang-orang beriman kepada tanda-tanda yang kami datangkan kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semua. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu bahwa barang siapa di antara kamu berbuat suatu keburukan karena kebodohan atau kelalaian, kemudian setelah itu dia bertaubat dan kemudian memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru namanya ajaran kasih. Gak ada itu bunuh Tuhan untuk mendapatkan tebusan, nggak ada. Tuhan itu maha segala-galanya. Ketika ada hambanya yang bertaubat, kemudian dia melakukan dosa, lalu kemudian bertaubat lagi, lalu melakukan dosa lagi, lalu bertaubat lagi, lalu melakukan dosa lagi. Sesungguhnya kata Allah, pengampunanku jauh lebih besar daripada dosa kesalahan yang kau lakukan. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Makanya setiap para nabi ketika dia datang, apa yang diajarkan? Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Yesus mengajarkan? Ya, Yesus mengajarkan bertaubat. Andaikan penebusan dosa itu bukan dari Paulus, tetapi dari Yesus, maka Yesus tidak membutuhkan pertobatan. Matius 3 nomor 2, bertaubatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Coba. Ini pengajaran Yesus. Markus 1 nomor 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertaubatlah dan percayalah kepada pemberitaan Injil.
Waktunya sudah dekat. Harus bertaubat. Lukas 5 nomor 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertaubat. Jadi tidak ada konsep penebusan dosa mati di atas tiang salib. Itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu muncul di Tarsus di pengajaran Paulus. Jadi kalau kemudian Bapak mengatakan, jangan ngambil dari kitab kami, jelaskan dari kitabmu. Dari kitabku sudah pada jelas sekali, Pak. Taubat, taubat dan bertaubat. Adam diampuni kesalahannya. Lalu kemudian cara penyelamatan, Allah memberikan kebenaran. Allah memberikan petunjuk. Kata Allah, aku telah berikan kebenaran itu dariku. Aku sudah nyatakan kebenaran itu dariku. Aku sudah paparkan konsep kebenaran itu dariku. Melalui para nabiku, melalui para rasulku, melalui kitab suciku. Maka, siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar, silakan ingkar. Tapi ingat, pembalasanku adalah jannah, pembalasanku adalah nar. Ada surga, ada neraka. Kalau kau taat kepada perintah yang aku berikan, kamu masuk surga. Kalau kau ingkar terhadap perintah yang aku berikan, kau masuk neraka. Kaidahnya sudah ada. Itu jelas. Maka dikatakan kemudian dalam pengajaran para nabi termasuk Yesus, Tuhan akan membalaskan manusia berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Jadi bukan atas perbuatan orang, perbuatan Tuhan datang mati di atas salib untuk memberikan upah kepada mereka yang percaya kepada ajaran Tarsus itu, bukan. Tapi Yesus mengajarkan dalam Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Kalau taat kepada perintah Tuhan, berarti manusia itu akan berlomba-lomba mengejar amal baik. Kalau taat kepada Allah. Karena kenapa? Perintahnya di dalam hukum Torah adalah perintah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang disebut amal soleh. Makanya Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga. Karena harta surga tidak lekang dimakan karat, tidak hancur dimakan waktu. Itu pengajaran Yesus. Apa harta surga ini? Amalan baik atau amalan soleh. Bukan mengimani Tuhan datang, kemudian mengharapkan dia menebus kesalahan. Bukan. Itu ajaran konsep yang muncul belakangan dari Tarsus, yang diajarkan oleh Paulus, yang harus diwaspadai menurut Yesus. Waspadalah terhadap ahli Taurat, terhadap orang Farisi, terhadap mereka yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan manusia masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka, dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, saya kira begitu, Pak Martin. Ya, Pak penyampaian saya. Silakan Pak. Saya sedikit lagi mau pamit. Silakan. Ya. Jadi memang Islam Kristen itu bertentangan begitu. Apalagi Al-Quran itu standar ganda. Al-Quran itu standar ganda. Ya. Di satu sisi dia aku bahwa seperti di Al-Maidah 4:4-6 itu Allah menurunkan Alkitab, Injil, Taurat. Tapi di sisi ternyata nggak ada di Al-Quran itu. Tapi lalu Juma sendiri menyangkali. Padahal Alkitab itu bicara tentang dosa. Yaitu seperti tadi saya katakan, Kejadian 3:15 itu tentang salib. Itu permusuhan antara terjadi di anak domba. Darah domba. Orang Israel kalau dari Mesir darah domba itu pertama kali terjadi itu. Baru itu kematian anak sulung itu, bagaimana orang Israel diselamatkan itu kan ada darah di ambang pintu. Itu. Jadi itu semua inti dari ada. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil, ternyata kan disangka sama Juma itu. Kalau Injil itu Al-Quran Taurat Injil itu bicara tentang keselamatan oleh Tuhan, bukan keselamatan oleh usaha manusia sendiri. Nah, disitulah standar gandanya Al-Quran. Kita sudah tahu semua itu, Juma. Jadi Anda kalau bicara itu bicara tentang Al-Quran aja. Kalau Anda masuk di Alkitab pasti salah semua. Tidak mungkin Anda ngerti Alkitab itu, tidak mungkin. Begitu loh. Jadi kalau mau bicara yang konsisten itu bicara Al-Qurannya saja. Supaya contoh buktikan bahwa memang berbeda dengan Alkitab. Anda bicara Alkitab tapi Anda menyangkali. Sedangkan kita tahu bahwa penebusan dosa itu hal yang utama, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat itu adalah oleh Tuhan Yahweh itu sendiri yang melakukan. Maka bangsa Israel itu contohnya begini konkretnya. Bangsa Israel setelah dibebaskan dari Mesir melalui darah domba, mereka dibebaskan itu melalui darah domba, mereka dibebaskan dari perbudakan oleh Firaun. Dalam perjalanan sepanjang hidupnya sampai ke tanah Kanaan, tanah Israel yang mereka duduki sekarang itu dituntun oleh Musa. Waktu mereka di Gunung Sinai lembu itu karena ditinggalkan Musa 40 hari. Langsung mereka bikin patung lembu. Artinya apa? Begitu umat itu ditinggalkan oleh pemimpinnya, langsung mereka berdosa. Itu gambarannya begitu. Lalu Tuhan suruh mereka berjalan terus ke tanah Kanaan dari Sinai itu. Musa bilang begini, Bapak, kalau Tuhan sendiri tidak ada di depan kita tidak akan mau berjalan. Gitu. Dan Tuhan menjanjikan, aku yang akan berjalan membimbing kamu. Itu jadi itu inti ajaran Alkitab. Bukan Tuhannya membiarkan umatnya sendiri. Musa sendiri dia bilang kalau Tuhan tidak di depan saya tidak akan berangkat dari Sinai ini. Karena orang Israel ternyata baru ditinggal 40 hari, Musa naik ke gunung aja mereka sudah bikin patung lembu.
itu membuktikan bahwa orang Israel tanpa tuntunan Tuhan akan tersesat. Nah itu pun begitu memberi gambaran kepada orang Kristen juga begitu. Maka dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 itu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jadi itu antara ajaran Alkitab itu. Ajaran Alkitab itu adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya, dia terlibat dalam kehidupan orang Kristen pribadi lepas pribadi. Bukan umat loh, pribadi lepas pribadi. Itu kelebihan Tuhan Kristen itu di situ. Tuhan Alkitab itu di situ. Jadi tidak bisa kalau cuma jelaskan tentang Alkitab itu nggak mungkin. Keliru, itu jelas salah semua itu. Karena berbeda. Kebijakan Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh itu sangat berbeda. Allah Subhanahu wa taala membiarkan umatnya berusaha sendiri. Ya. Yahweh tidak. Dia hadir dalam kehidupan umat itu sendiri, gitu loh. Jadi seperti itu yang perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab, sehingga kita akan melihat perbedaannya itu jauh sekali gitu. Al-Quran baru dibuat tahun abad ke-7, lalu bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya, padahal ajarannya tidak ditiru sama sekali, bahkan disangkal. Lalu Allah satu bahwa dia menurunkan